Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Far. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Baiklah anak-anakku, kita lanjut materi kita untuk minggu ini. Kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa, silakan. Selesai. Mari anak-anakku, kita mulai pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah Ibu siapkan. Baiklah anak-anakku, kita mulai tentang reproduksi atau perkembangbiakan pada manusia. Nah, arti perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Apa tujuan utamanya? Tujuan utamanya adalah untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan atau agar tidak punah, sehingga ada generasi penerus yang selanjutnya. Nah, perkembangbiakan ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif atau kawin. Yang vegetatif tak kawin. Karena dikatakan perkembangbiakan generatif atau kawin, maka melibatkan yang namanya alat kelamin. Tentunya alat kelamin itu ada dua, jantan dan betina. Yang jantan yang diberikan tanda panahnya ke atas, sedangkan yang betina itu ada plus ke bawah. Sel kelamin jantan itu dihasilkan oleh testis, sedangkan yang betina dihasilkan oleh ovarium. Kata lain, sel kelamin jantan atau disebut juga sperma, sedangkan sel telur biasa disebut ovum. Apabila sperma ketemu dengan ovum, maka terbentuklah yang namanya zigot. Nah, sebenarnya bagaimana sel telur itu? Sel telur terdiri atas atau bagian-bagiannya, di antaranya ada yang namanya lembaga atau inti sel, kemudian kuning telur, cangkang telur, putih telur atau albumen, kemudian tali kuning telur atau kalaza, dan ada rongga udara untuk pemeliharaan selama sel telur itu berkembang. Sedangkan yang sperma itu ada kepalanya, ada leher, dan ada ekor. Nah, sekarang kita bicara sperma atau spermatogenesis. Di antaranya bagian atas spermatogonium, selanjutnya spermatosis primer, membelah berikutnya spermatos sekunder, dan spermatid, serta yang terakhir barulah membentuk sperma. Sedangkan telur atau ovum awalnya adalah dari oogonium, oosit primer, oosit sekunder, kemudian ootit, barulah membentuk ovum. Setelah itu dikatakan fertil. Nah, sekarang kita lanjut. Alat perkembangbiakan manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibanding dengan makhluk lain. Jadi manusia itu sangat sempurna. Fertilisasinya atau pembuahannya terjadi di dalam tubuh, yaitu pada umumnya terjadi di dalam saluran telur atau oviduk, serta biasa disebut tuba fallopi. Selanjutnya terbentuk embrio, di mana embrio akan berkembang di dalam rahim atau induk betina. Berapa lama? Selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari, yang biasa sehari-hari disebut masa kehamilan.
Jadi anak-anak ibu, kita berada di dalam kandungan mama kita itu sekitar 9 bulan 10 hari untuk yang normal. Karena ada yang nggak normal, ada yang sebelum 9 bulan itu lahir, ada juga yang 9-10 hari lebih barulah lahir. Sekarang alat-alat perkembangbiakan. Kita bedakan juga menjadi dua. Yang laki-laki terdiri atas testis atau tempat penghasil sperma, kemudian vas deferens atau saluran sperma, yang ketiga penis untuk memasukkan sperma ke vagina, selanjutnya kelenjar prostat, dan pubis atau rambut kemaluan. Sedangkan pada wanita itu ovarium, tempat menghasilkan sel telur, oviduk atau saluran telur yang tadi ibu sebutkan biasa disebut dengan tuba Fallopi, kemudian rahim, kemudian endometrium, vagina, dan juga ada yang namanya pubis atau rambut pada kemaluan. Perhatikan alat perkembangbiakan laki-laki seperti pada gambar. Ini ada bagian testis yang bulat, jumlahnya 2. Kemudian salurannya itu vas deferens dan penis atau alat perkawinan, kelenjar prostat, dan juga pubis. Nah, ini alat perkembangbiakan laki-laki bila dilihat dari samping. Selanjutnya yang pada wanita. Ini lebih rumit karena letaknya di dalam. Terdiri atas ovarium, oviduk, rahim atau kandungan, endometrium, dan juga vagina. Selanjutnya, perhatikan ini bila alat reproduksi wanita di bagian dalam itu dilihatkan. Nampaknya seperti berikut. Nomor 1 itu adalah ovarium. Kemudian fungsinya untuk apa? Menghasilkan sel telur. Lanjutnya nomor 2 itu tuba Fallopi atau saluran telur. Jadi kalau saat menstruasi atau saat ovulasi, sel telur ini akan menggelinding, ditangkap oleh oviduk atau saluran telur, kemudian menuju nomor 3 yaitu rahim. Selanjutnya yang bagian keempat itu ada endometrium, dan yang kelima adalah rongga vagina. Nah, bagaimana tahapan perkembangan embrio dalam rahim? Ini mulai umur dari 9 minggu, 12, 16 sampai akhirnya full 9 bulan 10 hari. Baiklah anak-anak ibu, kita ingat kembali sifat-sifat seks sekunder atau tanda-tanda kelamin sekunder. Laki-laki yang pertama suaranya membesar, dadanya membidang, akan tumbuh jakun, kemudian tumbuh rambut pada tempat tertentu, baru keluar mani atau mimpi basah yang biasa kita menyebutnya mimpi indah. Sedangkan pada wanita tandanya adalah pinggul membesar, tumbuhnya bukit kembar atau buah dada membesar, kulit semakin halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, kemudian ditandai dengan menstruasi. Anak-anakku, sekarang kita masuk pada penyakit pada alat kelamin. Yang pertama, gonoro atau chlamydia disebabkan oleh bakteri, kemudian herpes disebabkan oleh virus, keputihan atau infeksi yang disebabkan oleh jamur, selanjutnya sifilis atau biasa disebut kencing nanah, itu disebabkan oleh bakteri. Berikut vaginistis, infeksi pada vagina. Penyebabnya adalah jamur.
Kemudian AIDS disebabkan oleh virus HIV, kemudian bisul pada kelamin atau bisul kelamin, serta kutu kelamin. Anak-anak ibu, tadi ada yang namanya pelepasan sel telur. Jadi kalau wanita dewasa itu sudah mulai menstruasi, berarti sel telur sudah mulai lepas. Makanya dikatakan menstruasi adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Jadi kalau sel telur lepas dari ovarium menuju ke tuba Fallopi, selama perjalanan tidak ketemu sperma, maka dia akan mati luruh bersama dinding rahim yang dikatakan menstruasi atau keluar darah. Jadi seperti itu. Nah, kapan menstruasi terjadi? Menstruasi itu dikatakan, siklus menstruasi adalah peristiwa menstruasi yang terjadi secara periodik, artinya waktunya tertentu. Siklusnya setiap 28 sampai 30 hari satu kali. Lama menstruasi itu 5 sampai 7 hari. Bila anak-anakku yang baru menstruasi 2 hari sudah selesai, apakah tidak normal? Memang belum normal. Kalau lebih dari 7 hari, kalau masih pada anak-anakku baru masa mulai mens, dikatakan juga memang belum normal. Tetapi kalau sudah berjalan lama, biasa 7 hari, kemudian ini sampai 2 minggu gak selesai, maka itu dikatakan gak normal. Harus segera ke dokter, ketemu dengan ahlinya. Ada apa ini? Seperti itu anakku. Nah, seorang wanita yang sudah berusia sekitar 10-13 tahun, dalam tubuhnya dihasilkan hormon yang namanya estrogen. Hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur yang jumlahnya kurang lebih 400-450 buah pada ovarium, baik di kanan maupun kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan satu setiap 1 bulan. Peristiwa ini dinamakan ovulasi. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau implantasi pada dinding rahim atau endometrium selama 1 minggu disebut nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini disebut masa fertil atau masa subur. Bagaimana anak-anakku? Apakah harus 10-13 tahun? Tidak. Ini hanya batasan. Ada yang sebelum 10 tahun sudah menstruasi. Ada yang lebih dari 13 tahun menstruasi. Nah, bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Inilah yang namanya menstruasi anakku. Sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot, selanjutnya zigot menuju rahim dan menempel dan menetap dalam dinding endometrium. Zigot kemudian membelah secara terus-menerus dari 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya sampai menjadi embrio. Demikian anak-anakku, apa yang sudah kita bahas, kalian pelajari, semoga kalian paham. Nah, anak-anakku, Ibu sudah memberikan evaluasi dari pembelajaran kita melalui Google Classroom. Selamat mengerjakan. Salam sehat.